Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sayyida Asadillah. Saya dari S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih hukum Paskal itu. Nah, tanpa menunggu lama, yuk kita lihat. Yang pertama adalah tujuan dari pembuatan video ini, yakni yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum Paskal dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan persamaan hukum Paskal dengan menyelesaikan persoalan pada fluida statis dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara besaran-besaran yang ada pada hukum Paskal. Di antaranya adalah hubungan antara tekanan, luas penampang, dan juga gaya pada sistem fluida tertutup dengan tepat. Nah, selanjutnya perhatikan video berikut ini. Di sini saya telah menampilkan beberapa fenomena dari penerapan hukum Paskal. Yang pertama, teman-teman pernah nggak ya ke tempat pencucian mobil kemudian melihat mobil diangkat dengan mudah dengan menggunakan pompa? Nah, pompa ini dikenal juga dengan pompa hidrolik atau mesin hidrolik. Akhirnya, dengan gaya yang sangat kecil, kita dapat mengangkat massa mobil yang sangat besar. Fenomena yang kedua, yakni dongkrak hidrolik. Apabila kita mengalami kemacetan di jalan atau mungkin mobil kita tiba-tiba mogok, biasanya kita perlu untuk segera memperbaikinya. Nah, alat yang sangat sering kita gunakan disebut dengan dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik bisa teman-teman lihat seperti pada video yang telah tertera. Setelah mengamati apa yang sudah ditampilkan sebelumnya, apa saja sih yang telah kalian amati? Nah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana ya prinsip kerja mesin hidrolik di tempat pencucian mobil? Kenapa dengan gaya yang sangat kecil, kita bisa mengangkat mobil yang sangat berat itu? Kemudian, mengapa kita dapat mengangkat mobil yang berat hanya dengan gaya yang kecil menggunakan dongkrak hidrolik? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk ikuti kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap eksplorasi. Yuk kita mengeksplorasi. Nah, ada beberapa langkah kerja yang bisa kita lakukan. Sebelumnya, apabila teman-teman ingin mengikuti di rumah, bukalah lab virtual melalui tautan yang ada di samping, kemudian klik bikin. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah kerja yang tersedia berikut ini. Baik, selanjutnya adalah kegiatan mengeksplorasi. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan atau praktikum yang mana telah menerapkan prinsip dari hukum Paskal. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka lab virtual melalui tautan yang telah tersedia sebelumnya. Atau apabila teman-teman ingin mencoba di rumah, teman-teman bisa mencoba dengan men-scan QR code yang telah kami sediakan. Selanjutnya, tampilan akan terlihat seperti pada layar teman-teman semuanya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengklik bagian bikin. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk merubah ukuran dari diameter tabung dan juga massa pada masing-masing piston. Nah, pertama, kita ubah jari-jari penampang tabung 1 menjadi 24 meter. Caranya adalah dengan mengklik tanda panah yang tersedia. Selanjutnya, kita ubah jari-jari pada penampang tabung kedua menjadi 48 mm. Dengan cara yang sama, yakni dengan mengklik tanda panah yang telah tersedia. Langkah selanjutnya, kita harus mengatur nilai beban pada salah satu tabung. Nah, di sini yang akan kita rubah adalah tabung dengan diameter yang lebih luas. Di sini, dari yang awalnya massanya 200 gram akan kita tambah menjadi 250 gram. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ubah massa pada tabung 1 hingga dapat mengangkat beban pada tabung 2 dan sistem berada pada keadaan yang seimbang. Pertama, mari kita coba dengan memasukkan nilai 60 gram untuk beban pada tabung yang pertama. Nah, selanjutnya kita tekan tanda yang seperti T ini, kemudian kita klik. Oke. Ternyata tidak ada perubahan antara piston 1 dan piston 2. Artinya, dengan beban sebesar 60 gram itu tidak cukup untuk mengangkat beban sebesar 250 gram pada piston yang kedua. Selanjutnya kita ulangi lagi. Kali ini mari kita coba dengan menaikkan massa pada tabung yang pertama, yakni yang awalnya 60 gram menjadi 80 gram. Kemudian kita lakukan cara yang sama, dan ternyata dengan hanya menggunakan massa 80 gram, kita bisa mengangkat piston atau beban pada tabung yang kedua yang semana sebesar 250 gram. Selanjutnya, kita bisa memvariasikan massa dan juga luas penampang pada kedua tabung dengan kondisi tabung 2 memiliki luas yang lebih besar daripada tabung yang pertama. Jangan lupa ya untuk mencatat pada tabel yang telah tersedia. Nah, di sini yang ingin saya lakukan adalah memvariasikan radius atau jari-jari piston pada tabung pertama yang awalnya 24 mm menjadi 30 mm. Selanjutnya, dengan massa yang sama 250 gram, mari kita coba apakah dengan massa 80 gram di piston yang pertama sudah bisa mengangkat beban pada piston yang kedua. Oke, setelah kita perhatikan ternyata tidak cukup.
Kenapa? Karena diameter atau jari-jari pada piston yang pertama telah kita rubah, sehingga dengan massa yang sama 80 gram ternyata tidak cukup untuk mengangkat beban pada piston yang kedua. Kita ulangi lagi. Sekarang kita coba untuk memasukkan nilai beban sebesar 120. Nah, kita coba. Wah, ketika kita masukkan 120 gram barulah terlihat bahwa ini cukup untuk mengangkat beban pada piston yang kedua. Apabila kita jumlahkan terus, nah, perbedaannya akan terlihat semakin jelas seperti pada layar kalian. Walaupun massa 180 gram itu lebih kecil daripada beban yang ada di piston yang kedua, yang sebesar 250 gram, ternyata ini sudah cukup loh untuk mengangkat beban tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian reasoning atau analisis. Baik, bagian pertama dari reasoning atau analisis ini adalah menuliskan data yang telah kita kumpulkan tadi ke tabel yang telah tersedia. Nah, di sini data pengamatannya dapat dilihat pada layar seperti yang telah tertera. Indeks 1 dan 2 menunjukkan sisi tabung atau piston, sedangkan untuk luas kita akan menggunakan persamaan A sama dengan PR kuadrat. Jadi, karena pada data tadi kita mendapatkan jari-jarinya, maka harus kita konversikan terlebih dahulu ke satuan meter. Setelah kita konversikan ke satuan meter, kita bisa menemukan luasannya dengan menggunakan persamaan A sama dengan PR kuadrat. Kemudian, tadi kita sudah mendapatkan massa dari bebannya. Akan tetapi karena massanya masih dalam satuan gram, kita harus mengkonversikannya menjadi satuan kilogram. Setelah itu, kita bisa mencari gaya beratnya dengan cara mengalihkan massa dengan percepatan gravitasi. Untuk memudahkan perhitungan, di sini percepatan gravitasinya kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari data yang kita peroleh tadi, ternyata ketika kita berikan beban yang berbeda, ada keterangan ketika beban yang ingin diangkat itu bisa terangkat ataupun tidak, seperti yang bisa teman-teman lihat pada tabel yang berwarna abu-abu. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia. Nah, pertanyaan yang pertama, besaran fisika apa saja sih yang ada dalam praktikum yang telah dilakukan? Beberapa besaran yang telah kita temukan melalui pengumpulan data tadi adalah luas penampang, radius, massa beban, dan juga gaya. Nah, pertanyaan yang kedua, dari hasil percobaan, yuk kita bandingkan gaya yang dilakukan pada tabung 1 dan gaya yang dihasilkan pada tabung 2. Kemudian jelaskan apakah sama atau berbeda. Ternyata, gaya pada kedua tabung itu berbeda. Meskipun tabung 1 didorong dengan gaya yang lebih kecil, akan tetapi gaya yang dihasilkan pada tabung 2 menjadi lebih besar. Pertanyaan yang ketiga, dikarenakan sistem dalam keadaan tertutup, bagaimana ya tekanan fluida pada tabung 1 dan 2 ketika diberi gaya pada salah satu sisi? Tuliskan persamaan matematis untuk tekanan tersebut. Nah, jawabannya adalah besar tekanan yang akan diberikan akan diteruskan merata ke seluruh ruangan, sehingga tekanan yang terjadi pada tabung 1 akan sama dengan tekanan yang ada pada tabung yang kedua, atau bisa kita tuliskan dengan P1 sama dengan P2. Pertanyaan yang keempat, jika pemberian beban bermassa pada tabung 1 menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang 1, maka secara matematis bagaimana besar tekanan yang ditimbulkan? Nah, mari kita ingat lagi persamaan untuk tekanan sebelumnya. Tekanan sama dengan besarnya gaya yang dilakukan pada suatu luas permukaan tertentu. Sehingga apabila ada gaya yang dilakukan pada piston 1, maka tekanan yang terjadi pada piston 1 adalah F1 per A1. Selanjutnya, berdasarkan analisis nomor 3 dan 4, bagaimana hubungan antara luas penampang dan juga gaya yang bekerja pada tabung 1 dan tabung 2. Nah, pada prinsip yang kita temukan di nomor 3, kita tahu bahwa P1 sama dengan P2. Sehingga jika kita mensubstitusi dengan P sama dengan F per A atau tekanan sama dengan gaya per satuan luas, maka kita mendapatkan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari hasil percobaan yang kita lakukan, kita bisa mengetahui bagaimana ya apa sih yang disebut dengan hukum Pascal itu. Yang pertama, perhatikan gambar yang tertera pada layar kalian. Di situ ada dua piston yang memiliki luasan yang berbeda. Dari gambar kita tahu bahwa A1 lebih kecil daripada A2. Pada A1 kita lakukan gaya sebesar F1, dan karena adanya tekanan yang ditransmisikan dengan nilai yang sama besar, maka akan dihasilkan F2 yang dapat mengangkat beban pada piston yang nomor 2. Nah, prinsip kerja ini terangkum pada hukum Pascal, di mana karena tekanan dalam fluida itu bergantung pada kedalaman dan nilai P0, maka peningkatan tekanan di permukaan harus disalurkan ke setiap titik dalam fluida. Hal ini pertama kali dikenali oleh ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal, dan kemudian disebut dengan prinsip Pascal atau Pascal's Principle. Perubahan tekanan yang bekerja pada fluida di sistem akan diteruskan ke semua titik pada fluida dan dinding wadahnya atau ke skala arah dengan nilai yang sama besar. Salah satu penerapannya adalah pada mesin hidrolik. Jadi sebenarnya terdapat sejumlah alat praktis yang memanfaatkan prinsip Pascal. Salah satunya adalah pompa hidrolik tadi, di mana gaya input yang kecil digunakan untuk mengerahkan gaya output yang besar dengan membuat luasan piston output itu lebih besar dibandingkan piston yang satunya.
Untuk melihat cara kerjanya, pertama asumsikan kedua sisi piston berada pada ketinggian yang sama. Ketika salah satu sisi diberi gaya eksternal, maka tekanan akan meningkat yang kemudian diteruskan ke skala arah dengan nilai yang sama besar. Sehingga semakin besar luasan di piston output, maka semakin besar juga gaya yang dapat dihasilkan. Atau secara umum persamaan matematisnya dapat dituliskan seperti dalam kolom yang berwarna merah, di mana P1 sama dengan P2, maka persamaannya dapat kita tuliskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter, F adalah gaya pada penampang dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang bidang dengan satuan meter kuadrat. Bagian berikutnya adalah application atau contoh penerapan dan juga latihan soalnya. Sekarang kita akan membahas latihan soal untuk hukum Pascal. Pertama, perhatikan soal berikut ini. Pada alat pengangkat mobil yang digunakan di bengkel, gaya eksternal dilakukan pada piston kecil dengan jari-jari penampang melingkar sebesar 5 cm. Tekanan yang terjadi ditransmisikan oleh cairan yang tidak bisa dimanfaatkan menuju ke piston kedua yang memiliki jari-jari penampang sebesar 15 cm. Berapa gaya yang harus diberikan pada piston yang lebih kecil agar dapat mengangkat mobil yang beratnya 13.300 Newton? Nah, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang kita ketahui pertama adalah jari-jari dari piston yang pertama sebesar 5 cm. Ingat, kita harus mengkonversikannya ke satuan internasional menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita juga mengetahui jari-jari dari piston yang kedua yang mana sebesar 15 cm. Ini juga harus kita konversikan sehingga menjadi 15 kali 10 pangkat min 2 atau boleh juga dituliskan dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Kita juga tahu besarnya gaya yang dilakukan atau gaya yang diberikan karena adanya mobil, yakni 1,33 kali 10 pangkat 4 Newton atau sama dengan 13.300 Newton. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut. Di sini kita bisa menerapkan hukum Pascal di mana F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Karena yang ditanyakan adalah F1, maka persamaannya bisa menjadi seperti ini, yakni F1 per A1, F1 sama dengan A1 per A2 dikali dengan F2. Selanjutnya kita tinggal memasukkan persamaan di mana A adalah PR kuadrat. Nah, P-nya kita tetap biarkan P, R-nya kita ganti dengan jari-jari pada masing-masing piston. Jangan lupa juga ya untuk dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilai F2 sebesar 13.300 Newton atau 1,33 kali 10 pangkat 4. Sehingga kita akan mendapatkan nilai dari F1 adalah sebesar 1,48 kali 10 pangkat 3 Newton atau 1480 Newton. Nah, mudah bukan? Berikutnya adalah contoh penerapan. Pada layar telah kami sajikan mekanisme kerja dari pompa hidrolik yang dapat mengangkat mobil pada tempat pencucian mobil. Nah, bisa teman-teman lihat, ketika diberi gaya pada piston yang lebih kecil, ternyata tekanan yang dihasilkan akan ditransmisikan ke segala arah sehingga bisa menghasilkan gaya pada piston yang lebih besar. Di mana piston yang lebih besar ini nanti bisa mengangkat mobil yang sangat berat. Setelah mempelajari materi tentang hukum Pascal, yuk coba kita terapkan. Teman-teman semuanya bisa mencoba untuk mengakses link penilaian seperti yang tertera di bawah ini. Bisa juga dengan scan QR code seperti yang tertera di layar loh. Nah, selamat mencoba. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.